sebuah hadis yang riwayat dalam Mu'jam Al-Awsat karangan Imam Tabrani, bahawa sebuah hadis ini disebut, dalam hadis tersebut adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar ini doa apabila masuk tahun atau masuk bulan, itamang bulan baru atau itamang tahun baru, naga pelajari doa yang bunyi doa ji, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa salamah wal islam wa ridwan minar rahman wa jawazi minas syaitan. Ya Allah, ni pertamang kamu lang bulannya, ni pertamang kamu lam tunnya dengan iman, dengan aman dan dengan iman, dan dengan selamat, dan dengan Islam, dan dengan ridha daripada Tuhan yang Rahman, dan dengan jio daripada gangguan syaitan. Yang setiap para sahabat dalam hadis dan riwayat oleh Imam Tabrani pelajari doanya setiap awal tahun dan awal bulan di kanute Muharram tu. Inan kedasar oleh para ulama getulih itu doa-doa awal tahun dan akhir tahun yang intisari daripada doa-doa yang getulihnya tak lepas daripada memohon pada Allah agar Allah beri keamanan getanya dalam tunyo sampai habis, dan Allah selamat tanya, dan Allah ridha ke getanya, dan Allah pejuh tanya daripada gangguan syaitan. Jadi menyonek tanya nah hadis khusus tentang doanya yang hana yang secara umum. Karena menurut tanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, dalilnya hana disyaratkan harus bereksplisit itu. Jadi dalilnya secara umum kan bertulis langsung doa dalam hadis. Anjuran-anjuran perintah berdoa cukup jai dalam hadis. Malah la yaruddul qada illa doa. Qada ketentuan Allah hana sajid tulak kecuali doa. Alin ad-du'a'u silahul mukmin. Doa senjata orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doanya adalah intisari pada ibadat. Le dalil-dalil tentang doa yang menganjurkan tanya untuk memperbanyak doa tanpa disebut kapan dan di mana berdoa. Jadi dalil-dalil umumnya yang dijadikan pegangan oleh para ulama awal, sehingga pada saat pergantian tahun ataupun bulan, hamba-hamba Allahnya disibukkan dengan hal-hal yang lain, getulih oleh para salafus saleh doa-doa khususnya. Jadi doa-doanya hana masa Nabi ya udung dudo pegat doanya, malah oleh para habaib di Hadramaut doa-doa yang lebih panjang lom dari yang kita baca yang umum je kita baca, ada yang pandang tapi yang lebih panjang lom. Dia nyata tulis di ulama-ulama duda, mam nyata ikut atau ulama-ulama duda tulis yang ejid. Yang pegangan je nak salah sabuh haba Sayyidina Abu Bakar. Dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluhat awailuha. Tidak akan baik akhir ini umat, generasi akhir ini umat, kecuali dengan apa yang baik generasi awal mereka. Artinya pumantang amal yang kagetinggal oleh salafus saleh. Dah salafus saleh sahabat, tabi'in, tabi'in sampai generasi pertuhtun hijriyah nyai tamang lang kategori salafus saleh. Han akan baik akhir ini umat, generasi akhir ini umat, kecuali dengan apa yang baik generasi awalnya. Oleh salah siro waliullah yang bernama Imam Haddad. Imam Haddad, beliau ditanyakan oleh murid beliau yaitu Imam Ahmad Zain Al-Habsyi. Beliau menanyakan kepada Imam Haddad, kaifa tariqatun salaf alawin, bagaimana tarikah cara hidup generasi-generasi awal dari kalangan Alawin. Alawinnya sebutan kepada para zuriat Rasulullah. Dijawab oleh Imam Haddad, tariqatuna al-ilmu wal amal wal kuf wal wara' wal ikhlas. Tarikah para pendahulu kami adalah 5: ilmu, amal, kuf, wara', ikhlas. Pertama ilmu. Sudah ada ilmu, amalkan. Karena cara mensyukuri ilmu dengan beramal. Ada ilmu tapi tidak mau beramal, kosong. Ilmu, amal. Setelah amal, kuf, ada perasaan takut kepada Allah. Setelah kuf, wara',
jaga diri, hindari perkara yang haram, hindari perkara yang syubhat. Yang kelima, ikhlas. Nyo tarikah para ulama-ulama awal. Nyo tanya generasi duda tak ikut tarikahnya, insya-Allah katanya akan mendapat kemenangan dan kebaikan lagi yang kami dapatkan oleh generasi awal. Kemunduran umat Islam zaman sekarang karena tidak ada lagi yang namanya zuhud, tidak ada lagi yang namanya ikhlas, semua berbau materi. Hanale keikhlasan orangnya. Bahkan umat awal maju, bahkan orang Islam awal maju karena sifat pemberani, sifat jihad, berani melawan kebatilan, alian sifat zuhud, hana bulu ke harta. Bahkan orang yang mundur orang Islam karena sifat bulu ke harta. Tanya zuhud hanali, warak hanali. Tidak kalian harta dunia, harta gop, tak kalian penggop hijau mata, sehingga mudah dipengaruhi orang Islam dengan kekayaan-kekayaan, diiming-imingi dengan harta benda. Yang adalah salah satu penyebab kemunduran. Jadi sebenarnya mempelajari tasawuf bukan kemunduran Islam. Orang le anggap tak pelajari tasawuf, tak pelajari akhlak-akhlak yang dalam kitab yang dikubah oleh generasi awal, nya berarti hanya dah pupuk tepu anggap. Jadi namakan istilah lawan kampung nya dapat apa tengku bo udu pekak anda rumput tahu. Yang menurut long salah pemikiran karena menganggap masa depannya terbatas dalam usia yang diberi Allah. Padahal masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat, kan kehidupan di dunia. Jadi yang jawaban ni tentang masalah doa awal tahun mana. Kami bicara tentang doa yang oleh para ulama mandum kepegat syarat doanya baru merumpak faedah ke orang yang imani. Nyatanya ragu pula mendanta anggap yang bid'ah mungkarah, sesat menyesatkan, yang merumpak faedah. Faedah hanya kepada orang yang meyakini. Ni yakin dengan doanya Allah akan dijadikan salah satu penyebab drone selamat, maka baca doa yang. Yohana yakin ragu-ragu ke baik baca, balik baca nak faedah. Sebab faedah tetap kurang yang yakini. Tengok tengok kaitan mengsa Muharram oleh para ulama dalam kitab-kitab ditulis na padem-padembah amalan. Nya lem pegah mentang sebagai ilmu, tunggu-tunggunya yakin silakan amal, mihana hana pupu hana je ke masalah. Termasuk dalam salah satu yang dianjurkan oleh para ulama awal pada tanggal 1 Muharram menulis bismillah 113 kali. Kemudian dia tulis buat kertas, dah lipat, tak pegat lagi semacam azimat, tamih orang tajak. Fadilah haji, mudah-mudahan dengan dah tulisnya tak harap Allah akan berselamat daripada mara bahaya. Yang selamat Allah kan tulisan bismillah. Tulisannya sebab saja. Kemudian juga amalan la ilm. Dan mungkinnya payah orang pubut. Baca ayat kursi leher tu 60 ke. Mutu juga mentang baca perah letak belum kalau leher tu 60 ke. Leher tu 60 ke baca ayat kursi. Tapi setiap ulang bismillah, baik ulang ayat kursi tu. Itu ada habis baca ayat kursi leher tu 60 ke. Nak baca doa haji. Yang bunyi doa yang telekai ba Allah berbalik hal tanya. Balik hal ya Allah, hawil hali ila ahsanil ahwal. Ni balik hal lung, ni balik keadaan udip lungnya ya Allah ila ahsanil ahwal, kepada sebaik-baik keadaan. Bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Dengan hilah ron dan kekuatan ron wahai Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha tinggi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Yang doa wa takbir leher tu 60 ke baca ayat kursi. Yang amalan yang dianjurkan baksa Muharram. Kami ada bubuk, ada oposit, alhamdulillah akan wajib bayar. Jadi baru menumpak faedah menyenani imani ni yakini menumpak dia tetap orang ahli sunnah yang bi taksir Allah. Ingat penyakit sih. Dalam kehidupan orangnya masa pandemi katanya dia ikuti protokol kesihatan. Puai rusak keimanan, tak ikuti protokol kesihatan, hana rusak keimanan dia. Karena katanya yang terkini Allah bi penyakit, Allah yang berpenyakit. Adapun tak ikuti protokol kesehatannya adalah sebagai bentuk daripada mentaati perintah Allah. Nah, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah gejak lesira orang Rasul,
getayang ba Rasul, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au utlikuha wa atawakkalu. Getayang ba Rasulullah li tira sahabat, ya Rasulullah, unta lungnya lung ikat dan tawakal kepada Allah, atau lung pelih tawakal kepada Allah? Jawaban Rasul, aqilha wa tawakkal, ikat dan tawakal. Yang tanda batra wate parkir motor, pulen motor, sut kunci pintu motor. Kan manaji bangunan motor tehah pintu, ni benda tajak je tengok nyo kalau gede lalai cu hana cu. Yang ada tawakal. Berarti mengerjakan protokol kesehatannya bahagian dari mengikuti perintah syarak. Tabaklah agama kitanya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Gi pubuk-pubuk ile baru tawakal. Di tawakal duduk. Pertama ikhtiar dan usaha. Kedua berdoa, ketiga baru tawakal. Nah cerita la ilm. Wate Khalifah Sayyidina Umar merumpak dengan sebuah rombongan daripada Nangro Yaman. Getayang li Khalifah Sayyidina Umar, man antum saurang dron. Gesuut li sebuah rombongan dari Nangro Yaman, nahnu al-mutawakkilun, kamunya urun tawakal. Kun Sayyidina Umar, bal antum mutawakkilun, urun dron kan urun tawakal. Inamal mutawakkilun alladhi yalqa habbatan fil ardi. Urang tawakal kan Sayyidina Umar, urang yang tik bijih bat tanah, urang yang tem pula tanaman, yang kian urang tawakal. Le getik bijih bat tanah, wa tawakal Allah, tawakal Allah. Kan makna tawakal orangnya hana dak tenublang bah menang dia guna puji pada Allah je, nya hana kagak hana. Tak tenublang, tak mau, tak ikut proses-proses untuk sebuah proken but mublang yan. Ada tatik pada kalau tak jaga pupu mentang agar baik truk tikuh, tak temprot bajanya pun le temprot, nam baru tahu rumah tawakal ba Allah. Jadi kan mana tawakal tak biarkan belang mati nan ada pula tepu kemudian tawakal. Jadi hadis munun Nabi, aqilha wa tawakkal. Ikat dabbah, ikat binatang baru tawakal kepada Allah. Jadi pengaruh naji hanja kecirik dengan baca doa Muharram, muawaitun atau kitun. Hanja kecirik dengan tulis bismillah, tirtul heblah harganya, tak pega ke alimat. Hanja kecirik dengan tak ikut protokol kesehatan. Selama hana yakini tanya bahawa penyakitnya memiliki kekuatan sama lagi Allah. Penyakit Allah bi, penyakit Allah be, tapi tanya tak ikuti perintah Allah, giyu hindari, giyu jaga draw daripada perkara-perkara yang mendatangkan bahaya. Ronya oleh orang yang dah pakai masker mendang kai berah nak tawakal pada Allah. Dia dah pilih hulu dalam kamar, iplung sikit. Citik hulu tak apa. Lam kamar dengan geplung tawakal pada Allah. Dia geplung berarti nak tawakal pada Allah, sampai ada kun benar. Jadi salah mengartikan makna tawakal. Kemudian Yohana pertanyaan lain sebagai penutup, bahawa dalam sebuah kitab ditulis oleh Imam Qurtubi bahawa dijelaskan inan nanggro baru jiuh daripada bala. Orangnya tanya dah sadari bahawa tengah terhadapi bala dan cobaan. Nanggro baru jiuh daripada bala benar perkara. Pertama, imamun adilun la yadzulim, pemimpin adil yang tidak melakukan kezaliman. Yang mana buah perkaranya insya-Allah nangronyan maksumun minal bala, terpelihara daripada bala. Yang kedua, alimun ala sabilil huda, imam adil la yadzulim, tidak melakukan kezaliman. Yang kedua, alimun ala sabilil huda, na urang ilmu yang na ilmu tapi punya keinginan memberi petunjuk kepada umat. Sebab na orang alim nadem kedra tu hang tim purnaga. Maka lang kita ke beda antara salih dengan muslih. Tira hamba ketika ji salih banyak yang mencintai. Rasul sebelum menjadi muslih salih. Rasul dalam je angkat je ke Rasul ke perintah dakwah, tira pemuda yang nak amanah oleh orang musyrik Quraisy dipuja disanjung Rasulullah sehingga digelar dengan
Al-Amin. Tapi ketika Rasul mengajak kaumnya untuk bertauhid, meninggalkan segala perbuatan syirik, saatnya ke Rasul baru dimusuhi. Maka orang alim geduk tabah saga ke wirid-wirid meratib gera ke, na salah dalam kampung, salah dalam masyarakat, hana ke berdepat, ikut remah ke pubuh maksud, hana ke tegur, nyakan salih kan muslih, yang nak benci kan, mandung orang senang kan. Ada awak benar agen buntut senang juga kan, nyabu kamu, ulama kamu, orang syik kamu, tira orang alim ke laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Buat yang salah dalam masyarakat ke betul, yang saatnya enggaknya bergelar al-muslih. Al-muslih memperbaiki orang lain, yang salih orang yang baik dirinya. Tira orang yang salih pasti banyak yang cintai, tapi ketika dia berubah menjadi muslih, pasti banyak yang membenci. Rasulullah saat menjadi muslih diusir dari kampung halaman sendiri, harus hijrah ke Madinah. Jadi pertama benar, imam adil yang tidak melakukan kezaliman. Yang kedua, orang alim yang ala sabilil huda, selalu memberi petunjuk kepada umat. Yang ketiga, masyayikh, ada tokoh-tokoh atau orang tua, para sepuh, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, selalu mengajak perbuatan baik dan melarang perbuatan terlarang. Wa yahruduna ala talabil ilmi wal Quran, dan memberi semangat untuk mencari ilmu dan belajar Al-Quran. Kemudian yang keempat, nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan-perempuan negeri tersebut memiliki penutup aurat, perempuan yang menutup aurat, tidak menampakkan keindahan tubuh sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Jadi perkaranya nyona dalam sabuh nanggro, insya-Allah nanggro nya jiuh daripada bala. Mudah-mudahan di PD Jayanya insya-Allah na mampu boh perkara tersebut. Dan yang na pemimpin yang adil, insya-Allah orang yang hana gedalimi rakyat, dan na juga para alim, para tengku yang selalu mengajak masyarakat kepada kebaikan, dan juga na para sepuh, para tokoh yang selalu mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar, mendukung kegiatan-kegiatan pengajian dan belajar Al-Quran, dan juga na para kaum wanita, para hawa, para ibu yang selalu menjaga auratnya. InsyaAllah di Nanggro PD Jayanya menyona mampunya Allah berselamat, Allah bebas daripada penyakit, daripada bala-bala yang hana kita inginkan. Amin.